Praktikum IPA di SD Modul 5 KP2 Perpindahan dan Pertukaran Panas pada Suhu Zat. Kegiatan praktikum yaitu percobaan konduksi, percobaan konveksi dalam air, dan percobaan radiasi. Perkenalkan, saya Kulsum dengan NIM 857528241, Prodi PGSD. Percobaan pertama, konduksi. Tujuan dari praktikum yaitu membuktikan bahwa kalor atau panas dapat berpindah melalui cara konduksi dan mengetahui berapa bahan yang konduktur panas yang baik. Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah cakram konduksi dan lilin. Cakram konduksi memiliki 3 lempengan logam yaitu tembaga, aluminium, dan besi. Pada ujung masing-masing lempengan diletakkan lilin. Selanjutnya, cakram dipanaskan tepat di bagian sambungan ketiga lempengan tersebut. Berdasarkan hasil percobaan, terlihat bahwa tembaga merupakan logam yang paling cepat menghantarkan panas. Hal ini dibuktikan dengan lilin pada ujung tembaga yang paling cepat meleleh. Setelah itu disusul oleh aluminium, kemudian besi sebagai penghantar panas yang paling lambat di antara ketiganya. Peristiwa tersebut disebut konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zatnya. Jadi kesimpulannya, setelah melakukan praktikum, dapat disimpulkan bahwa konduktor terbaik yaitu tembaga, aluminium, dan konduktor terburuk dari percobaan yang digunakan untuk praktikum adalah besi. Percobaan 2 konveksi. Adapun tujuan praktikum yaitu menguji bahwa udara dapat mengalirkan panas dan menguji peristiwa aliran panas dalam zat cair. Berikut alat dan bahannya yaitu alat tulis, korek api, lilin, kotak konveksi yang sudah diberi cerobong 1 dan 2. Pertama-tama, sediakan sebuah kotak persegi yang salah satu sisinya transparan dan memiliki 2 buah cerobong di bagian atasnya. Nyalakan lilin lalu letakkan di bawah salah satu cerobong. Setelah itu, bakar kertas dan matikan hingga menghasilkan asap. Letakkan kertas yang berasap tersebut di atas cerobong yang tidak diberi lilin. Lalu amati apa yang terjadi. Udara panas di dalam kotak akan naik ke atas melalui cerobong yang berada di atas lilin. Akibatnya, udara dingin dari cerobong lainnya masuk ke dalam kotak untuk menggantikan udara panas tersebut. Asap yang masuk ke dalam kotak menjadi bukti terjadinya peristiwa konveksi pada udara. Jadi kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa konveksi merupakan perpindahan panas tanpa molekul zat perantara, akan tetapi hanya karena perbedaan massa jenis antara zat panas dan zat yang dingin yang diikuti perpindahan molekul atau partikel zat tersebut. Percobaan ketiga, konveksi dalam air. Adapun tujuan dari praktikum yaitu membuktikan bahwa konveksi dapat terjadi di zat cair. Percobaan ini menggunakan bejana berisi air, serbuk gergaji, dan alat pemanas. Langkah kegiatannya adalah mencampurkan sedikit serbuk gergaji ke dalam bejana berisi air. Setelah itu, bejana dipanaskan dan pergerakan serbuk gergaji di dalam air diamati sampai air mendidih. Saat bejana belum panas, serbuk gergaji berada di dasar dan di permukaan air masih diam. Ketika bejana mulai dipanaskan, air di bagian bawah menjadi panas terlebih dahulu. Serbuk-serbuk gergaji mulai bergerak ke permukaan, sedangkan yang berada di atas berputar turun ke bawah. Pergerakan ini menunjukkan adanya arus konveksi pada air. Hal tersebut terjadi karena massa jenis air di bagian bawah setelah dipanaskan menjadi lebih kecil dibandingkan massa jenis di bagian atas. Akibatnya, molekul-molekul air panas yang berada dekat api bergerak naik ke atas, sedangkan air yang lebih dingin turun ke bawah. Pergerakan air ini dapat terlihat jelas melalui gerakan serbuk gergaji di dalam bejana. Dari percobaan tersebut dapat dilihat bahwa pada air yang mendidih terjadi peristiwa konveksi, yaitu perpindahan panas karena perbedaan massa jenis antara bagian zat yang panas dan bagian zat yang dingin. Hal ini diperlihatkan oleh serbuk gergaji dari bawah ke atas, begitu pula sebaliknya, mengikuti aliran air secara acak. Percobaan 4, radiasi.
Tujuan dari praktikum yaitu membuktikan bahwa pancaran radiasi terjadi tanpa memerlukan zat perantara dengan melakukan percobaan termoskop. Berikut alat dan bahannya: alat tulis, kardus, penggaris, lampu hitam, lampu putih, selang, dan di dalamnya terdapat cairan pewarna. Kita telah merangkai alat dan bahan, kemudian meletakkannya di bawah sinar matahari selama beberapa jam. Setelah diamati, cairan di dalam selang ternyata bergerak ke arah lampu berwarna putih. Hal ini terjadi karena lampu berwarna hitam menyerap hampir seluruh spektrum cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi panas. Akibatnya, suhu dan tekanan udara di dalamnya meningkat sehingga mendorong cairan dalam selang bergerak menuju lampu berwarna putih. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perpindahan panas dari sinar matahari ke bumi dengan melewati gelombang hampa sehingga dapat menghantarkan kalor atau panas.